Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas tentang sistem pencernaan, di mana nanti sistem cerna ini kita akan membahas berkaitan dengan pembuangan, ya, atau sering disebut itu usus besar. Nah, usus besar ini nanti kaitannya ke rektum, tetapi nanti usus besar ini juga sangat erat kaitannya ke usus kecil, ya. Nah, ini saya gambarkan sedikit, ya. Saya gambarkan. Sini ada usus kecil pangkal, usus kecil tengah, usus kecil ujung, usus besar pangkal, usus besar tengah, usus besar ujung. Maka di sini nanti ada rektum, ya. Nah, jadi begini nanti contoh, ya, usus itu nanti begini, ya. Usus itu nanti begini. Nah, begini aja nih. Nah, ya. Tapi bukan begini gambarnya, ya, tetapi prinsipnya begini saja. Nah, di sini nanti usus kecil pangkal, usus kecil tengah, usus kecil ujung. Di sini usus besar pangkal, usus besar tengah, dan usus besar ujung. Nah, maka di sini nanti ada rektum, ya. Jadi begini, usus besar ini prinsipnya, ya, prinsip usus besar tadinya yang masuk ke sini itu sudah berbentuk cair, ya. Jadi tadinya makanan itu sudah membentuk cair sehingga dia turun ke usus kecil seperti pembahasan kita yang kemarin, ya. Terus turun lagi ke usus kecil tengah, usus kecil ujung. Nah, di sini nanti cairan itu diserap lagi di usus besar, diserap usus besar lagi, terus dikirim nanti ke organ yang membutuhkan. Nah, jadi begini, di sini sudah ada makanan yang sifat yang masuk ini cair, ya. Ini makanan yang cair. Andai kata nanti cairan itu masih banyak di usus kecil ujung sini, terus dia masuk ke usus besar pangkal, cairan itu masih banyak, masuk dia nanti ke usus besar pangkal sini, cairan diserap, ya. Tetapi karena nanti cairannya terlalu banyak, maka usus besar ini tidak bisa menyerap cairan itu, maka turun lagi nanti ke usus besar tengah, cairan itu masih banyak. Turun lagi nanti ke usus besar ujung, cairan itu masih banyak, akhirnya keluar dari rektum. Maka biasanya feses itu timbul bersifat encer, ya. Nah, ini nanti tingkat keencerannya, ya, tingkat banyaknya cairannya. Kalau enggak, biasanya kotoran itu akan pecah-pecah dan kotoran itu tidak beraturan. Bila nanti di usus besar ini tidak bisa diserap air itu. Pertanyaannya, insya Allah nanti ini kan berkaitan dengan dengan pola, ya. Baik nanti pola makan, pantangan, dan banyak lagi nanti yang akan kita bahas di pola, khusus pola yang berkaitan dengan pola makan, pantangan, dan rumus. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tetapi secara umum prinsipnya begini. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang menyebabkan cairan itu banyak di usus kecil ini, ya?
Biasanya itu penyebab utamanya yang pertama itu terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab. Ya, lembab, baik lembab murni. Yang kedua, biasanya terlalu banyak makan makanan atau minum minuman yang bersifat lembab dan dingin, seperti buah-buahan atau jus ya, yang sifatnya mengandung air banyak. Nah, ini terus juga ada juga yang bisa menyebabkan cairan itu banyak di sini, 1, 2 ya. Ini yang paling dominan ya. Tetapi ada juga nanti satu lagi yang berkaitan dengan vitamin sehingga melemahkan nanti sini limpa lambung itu ya, limpa lambung dan pankreas. Nah, terus kita coba ini yang menimbulkan fesesnya encer. Terus kita coba lagi, andai kata nanti di usus kecil itu cairan itu sedikit, terus masuk ke pangkal usus besar, diserap lagi cairannya yang sedikit tadi ya, akhirnya kotoran itu menjadi kering. Terus nanti turun nanti ke usus besar ini juga, usus besar tengah juga nanti cairannya sedikit, akhirnya turun lagi ke usus besar ujung, cairannya sedikit, maka menyebabkan feses itu akan kekurangan cairan, atau sering disebut feses itu kering ya, atau membatu, atau sering disebut juga konstipasi. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan biasanya feses itu bisa kering? Nah, kalau dia masuknya dari sini, berarti kebanyakan dia terlalu banyak makan makanan yang sifatnya menyerap cairan, seperti nanti tepung-tepungan ya, seperti mie, indomie, roti, kue, martabak, atau makan makanan yang cepat saji. Nah, ini biasanya yang menyerap cairan itu terlalu banyak, sehingga cairan itu nanti di usus kecil ujung sedikit, terus nanti masuk ke usus besar juga sedikit, diserap lagi di usus besar, akhirnya masuk ke usus besar tengah masih sedikit, terus usus besar ujung masih sedikit, akhirnya kotoran itu akan menjadi kering atau membatu. Biasanya kotorannya itu keras keluarnya ya. Terus di sini ada timbul banyak permasalahan di sini nih, di rektum ini. Nah, ini satu, kalau yang biasanya kalau kotorannya kering ini biasanya kan disebabkan di sini terlalu panas nih di usus besarnya ya. Maka biasanya di sini saking panasnya usus besar itu karena pelembabnya kurang, maka di sini biasanya timbul seperti benjolan ya. Jadi di sini timbul benjolan itu bila kotoran itu kering, yang bersifat kering itu lewat dari sini, maka disinilah timbul pelukaan, sehingga nanti pelukaan ini yang menyebabkan timbul pendarahan. Maka kan sering kita mendengar itu bahwa ada orang yang ambeien ya. Ambeien itu kalau BAB itu keluar darah. Nah, ini biasanya karena di sini kekurangan cairan. Ya, kekurangan cairan. Ini yang menyebabkan biasanya BAB itu berdarah. Nah, secara umum ada beberapa penyakit yang kaitannya ke BAB ini. Yang pertama nanti ada yang sering disebut konstipasi, itu kotoran kering ya. Terus nanti ini kaitannya ke ambeien.
Ambeien ini kalau secara umum masyarakat luas yang paham itu, setiap kali ada permasalahan di pembuangan itu namanya ambeien. Tetapi sebenarnya tidak begitu. Secara umum kalau ambeien ini biasanya kalau yang kotorannya kering, yang ada benjolannya di pembuangan sini, itu yang sering disebut ambeien. Tapi kan ada juga jenisnya masih banyak. Ada yang disebut ambeien, ada yang disebut anus turun, ada yang disebut dubur melorot, ada juga yang disebut itu usus turun. Tetapi kalau anus turun dengan dubur melorot ini kaitannya ke yang awal, yang terlalu banyak cairan yang ada di usus besar ini, sehingga usus besar tidak bisa menyerap, ya, terus nanti ke usus besar pangkal, tengah dan ujung terus keluar. Ini biasanya yang menyebabkan ini anus turun atau dubur melorot. Bila nanti sudah usus besarnya terlalu banyak cairan, akhirnya nanti usus besar itu lemah, ya, sehingga usus besar itu tidak bisa menyerap cairan itu. Terus ditambah lagi nanti makan makanan yang sifatnya lembab, yang mengandung cairan banyak terus menerus, maka pembuangan ini bisa jadi akan jatuh. Itu yang sering disebut anus turun atau dubur melorot. Walaupun nanti berbeda, ya, tetapi secara prinsip begitu. Ada juga nanti yang disebabkan usus turun. Kalau usus turun biasanya yang sering terjadi itu juga sama, akibat terlalu banyak cairan di dalam usus besar ini, terus ditambah lagi faktor kelelahan, maka usus itu biasanya turun, ya. Terus satu lagi biasanya itu, ada satu lagi yang jarang dibahas itu, rasanya di bawah pusat itu rasanya tidak karu-karuan. Biasanya itu karena sudah usus besarnya lemah, usus kecilnya juga lemah, terus banyak makan makanan yang mengandung sifat lembab, terus juga faktor kecapean, terus juga ditambah lagi berhubungan suami istri. Maka itu yang menyebabkan biasanya sering terjadi di bawah pusar itu rasanya ada yang turun, ya. Itu biasanya penyebabnya seperti itu. Pertanyaannya begini, ada satu bertanya, Pak, kalau saya makan buah-buahan terutama mengandung air banyak, ya, seperti umpamanya melon, ya, terus semangka atau buah naga yang sifat airnya banyak, kok saya BAB-nya tambah lancar begitu, ya. Berarti di usus ini dalam kondisi kekurangan cairan, ya, sehingga kalau dia makan buah-buahan yang mengandung air banyak, akhirnya BAB itu ada pelembabnya atau ada pelumasnya, sehingga kotoran itu bisa lancar keluar. Terus ada juga pertanyaan, Pak, kalau saya minum minuman atau minum air yang pH tertentu, baik pH 7 atau pH 8, terus saya buang air besarnya ini tambah lancar katanya. Berarti dia itu posisinya itu lagi kekurangan cairan di di sini, usus sini, ya, usus kecil ujung ini, usus besar pangkal, tengah dan ujung, sehingga kalau dia minum air tertentu BAB-nya bisa lancar. Berarti posisinya kan karena kurang cairan. Tapi ada juga yang ngomong lagi, Pak, kok kalau saya
makan apa namanya, kalau saya makan makanan buah-buahan, kok saya jadinya sulit BAB-nya. Nah, berarti permasalahannya bukan dia kekurangan cairan, tetapi dia itu terlalu banyak cairan. Sehingga nanti usus besar itu agak ini, pembuangan usus besar ini saking banyaknya di sini cairannya, makanya usus besar ini ujungnya ini akan ini apa namanya, membesar ya, menggeluntung dan masuk ke atas, sehingga kotoran itu tidak bisa keluar, atau kotoran itu biasanya usus itu lemah karena sifat cairan itu kan selalu menenggelamkan energi, sehingga kotoran itu tidak bisa keluar. Jadi begitu nanti prinsipnya ya. Terus ada juga kasusnya usus besar itu apa namanya, yang sering timbul di lapangan itu pada orang tua yang terdapat pada penyakit kronis ya. Sudah energinya kurang ya, sudah energinya kurang, terus cairannya juga kurang, terus juga seratnya juga kurang, terus juga gerak peristatik, gerak dari tekan turun itu juga lemah. Nah, ini nanti kalau terdapat nanti kaitannya usus besar yang berkaitan dengan feses yang sulit keluar, maka ini nanti rumusnya tergantung komposisinya. Apakah dia nanti lebih dominan kurang energinya, ataukah nanti dominan dia kekurangan cairannya, ataukah dominan nanti gerak peristatiknya yang lemah. Maka ini nanti tergantung komposisi kalau yang ini ya. Tetapi secara umum prinsipnya begitu. Maka bisa kita lihat seperti ada orang di Kutub Utara. Maka mereka di sana juga buang air besarnya lancar-lancar saja. Kenapa di sana buang air besarnya lancar-lancar saja? Karena di sana itu sudah disesuaikan dengan makanan yang dibutuhkan sehari-hari di sana. Terus yang kedua juga di sana itu mereka juga biasanya banyak makan makanan yang berenergi tinggi, karena di sana kan Kutub Utara suhunya dingin. Maka di sana banyak yang makan makanan berenergi tinggi seperti daging-dagingan dan lemak ya. Maka di sana mereka itu buang air besarnya juga lancar-lancar saja. Tetapi di Kutub Utara itu tidak dibutuhkan di sana makan makanan atau buah-buahan yang mengandung air banyak. Kalau nanti di Kutub Utara itu mereka makan makanan atau minum-minuman seperti jus, atau makan makanan buah-buahan yang mengandung air banyak, maka otomatis juga nanti permasalahan mereka juga akan sama seperti permasalahan yang timbul sehari-hari di sini. Bisa nanti kotorannya bisa nanti kotorannya juga encer atau pecah-pecah ya. Tetapi kalau kita lihat di Afrika yang banyak panasnya, di sana itu mereka tidak membutuhkan daging-dagingan terlalu banyak. Karena apa? Kalau di Afrika sana mereka terlalu banyak makan daging-dagingan, maka otomatis nanti usus kecil ini juga akan kekurangan cairan. Usus besar ini juga nanti akan kekurangan cairan sehingga diserap di sini ya. Terus di usus besar tengah juga nanti kekurangan cairan, usus besar ujung kekurangan cairan, akhirnya nanti kotoran itu pun keluar akan kering atau membatu. Jadi yang dibutuhkan mereka di sana itu makan makanan atau minum-minuman yang mengandung unsur air banyak, seperti buah-buahan yang mengandung air banyak ya, seperti daun atau ketela yang unsurnya banyak air. Jadi ini sebenarnya apa yang membuat permasalahan usus besar ini timbul. Seperti rumus kita yang kemarin,
Usus besar ini akan bermasalah tergantung apa yang kita masukkan ke dalam. Nah, nanti ini insya Allah kita bahas di pembahasan yang lain ya. Tetapi prinsipnya begini, kalau perut itu tidak nyaman, lambung itu tidak nyaman, terus usus itu juga tidak nyaman, usus kecil tidak nyaman, usus besar juga tidak nyaman, maka coba periksa apa yang dimasukkan tadi ke dalam. Nah, jadi prinsipnya bila terlalu banyak kita makan makanan yang berunsur air banyak, maka otomatis nanti usus kecil ujung tidak bisa menyerap cairan, usus besar pangkal juga tidak bisa nanti menyerap cairan, usus besar tengah juga tidak bisa, terus usus besar ujung juga nanti tidak bisa, otomatis kotoran itu akan encer atau pecah-pecah ya. Begitu juga kalau nanti kita terlalu banyak minum makan makanan yang sifatnya menyerap cairan seperti tepung-tepungan ya, maka nanti menyebabkan cairan itu juga di sini akan kering, akan sedikit. Di sini juga sedikit, di sini diserap lagi, di sini sedikit, di sini sedikit, dan di sini sedikit. Otomatis nanti kotoran itu yang keluar juga kering. Maka itu yang sering disebut konstipasi. Yang perlu kita pahami di sini, permasalahan usus besar itu sangat banyak. Tapi insya Allah nanti kalau kita ketemu dengan organnya saja ya, nanti saya jabarkan. Ada nanti yang disebut anus turun, masuknya dari mana, kaitannya ke organ mana. Ada dubur melorot, ada usus turun, ada ambeien, ada konstipasi. Ada juga nanti usus buntu. Kenapa usus itu bisa buntu ya? Seperti pendapat orang, kalau makan cabai kadang-kadang ada batu cabai di ususnya, kan sering terjadi di lapangan. Maka apa yang membuat batu cabai itu berada di usus besar sehingga diagnosanya itu usus buntu? Ini nanti jenisnya di sini banyak ya. Tapi nanti kita berjalan dulu, ini kan belum bisa detail ya. Kita berjalan dulu, mungkin besok atau lusa kan kita sudah ada kaitannya nanti ke organ. Maka nanti yang menyebabkan penyakit ini kaitannya organ ini sama organ ini, maka timbul penyakit seperti ini. Begitu ya. Tapi insya Allah ini hanya secara gambaran saja yang menyebabkan feses itu bermasalah. Jadi feses yang baik sebenarnya warnanya itu tidak terlalu coklat ya. Biasanya itu warnanya agak kekuningan, terus juga tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, semi solid ya. Nanti kalau keluar itu seperti bentuknya pisang, bisa panjang, terus tidak terlalu keras dan tidak terlalu encer. Sebenarnya kalau kita paham di sistem cerna ini semua ya, jadi kalau kita paham di sistem cerna ini, cara mainnya sistem cerna itu, maka nanti kalau kita buang air besar, kita lihat kotoran kita, maka kita tahu organ apa yang bermasalah di dalam. Begitu ya, contoh kecil nih. Kok saya buang ya, nih kotorannya pecah-pecah. Oh, berarti cek makanan yang tadi malam apa yang dimakan, ada buah kah, atau ada susu kah, atau ada yang lain yang sifatnya lembab. Terus saya buang air besar, kok rasanya keras banget ya. Ini berarti kekurangan cairan, maka ditambahlah nanti makanan yang mengandung unsur cair. Intinya sih seperti itu. Jadi di sini kita bisa gambarkan, tidak semuanya permasalahan BAB itu harus buah obatnya. Ya, ada juga, ini sih tidak iklan ya, ada juga orang kesulitan buang air besar, tetapi yang dimasukkan dari pembuangan nih ada satu obat ya, masukkan ke dalam begini. Biasanya sifat obat ini biasanya ini apa? Pelicin.
sehingga kotoran itu bisa keluar. Tetapi biasanya kotoran itu yang bisa keluar itu karena kering. Maka dikasihlah obat dari pembuangan itu dari bawah ke atas, maka nanti obat itu pecah, dia jadi pelumas, maka kotoran itu bisa keluar. Tetapi kalau di sininya banyak cairan, di sini banyak cairan, 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 kalaupun dikasih obat itu dari bawah ke atas itu justru malahan tambah bermasalah. Maka tidak semua pertanyaannya ya, kenapa pembuangan itu bisa bermasalah. Nah, intinya sih tidak semua buah-buahan itu bisa melancarkan air besar, tidak seperti itu. Maka nanti cek dulu yang mana dulu, apakah kotorannya lembek ataukah kotorannya kering, ataukah memang dia sulit dikeluarkan karena disebabkan kekurangan darah kah, kekurangan cairan kah, kekurangan energi kah, atau kekurangan zinc kah. Kekurangan zinc itu bahasanya terus ataukah nanti dia kekurangan pelumas yang ada di usus besar itu sehingga kotoran itu juga sulit keluar. Nah, ini nanti perlu diperhatikan ya. Jadi tidak semuanya sama. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.